وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Ketiga dari fadilah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Malam yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundzirin." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada suatu malam yang diberkati dan sungguh kamilah yang memberi peringatan. Jadi malam penuh berkah tersebut maksudnya adalah Lailatul Qadar. Baik, mari kita bahas tentang masalah al-barakah atau keberkahan. Dan juga bagaimana yang belakangan ini sempat ramai tentang masalah tabarruk. Itu dari kata al-barakah, yaitu keberkahan. Apa sih hakikat berkah? Berkah itu apa? Hakikat berkah itu apa sebenarnya yang orang cari-cari, yang semua muslim mencarinya? Keberkahan itu apa? Al-barakah itu maknanya adalah as-subut wan nama. Menetap dan bertambah itu berkah. Berkah itu adalah menetap dan bertambah. Dia menetap dan dia bertambah. Menetap di sini belum tentu masalah zatnya menetap. Misalnya, semoga harta antum berkah. Itu berarti harta antum disimpan terus nggak keluar-keluar. Bukan itu maksudnya. Ya, menetap di sini intinya kebaikannya menetap. Kebaikannya menetap. Dan juga bertambah. Nah, bertambah di sini belum tentu zatnya. Bisa aja kebaikan dari zat tersebut. Walaupun zatnya itu sudah dihabiskan, tapi kebaikannya itu menetap bahkan bertambah. Maka kalau antum sedekah, harta antum berkah. Sedekah membuat harta kita berkah insyaallah. Zakat, sedekah, syukuran. Nah, di sini berkah sedekah kan habis duitnya atau yang disedekahin bukan punya dia lagi sekarang. Berarti enggak menetap. Dan enggak bertambah, malah emang enggak ada udah. Itu harta yang disedekahi udah enggak ada pada dirinya. Tapi kenapa disebut berkah? Berkahnya itu menetap, pahalanya, kebaikannya menetap, bahkan pahala dan kebaikannya bertambah. Dan kebaikan tersebut enggak mesti bentuknya zat harta itu, bisa hal lain. Hubungan antar manusia, atau memang Allah Ta'ala simpan buat dia pahala yang bertambah di akhirat karena dia mewakafkan ini itu misalnya. Maka itu berkah. Kayak misalnya antum, misal ini kajian kita meraih keberkahan Ramadan. Ada di antara antum mewakafkan 20 buku ini di Masjid Muhsinin misalnya. 20 buku. Kalau satu bukunya misal harganya misal 75.000 berarti 20 buku anggaplah 1,5 juta antum infakkan, antum wakaf 1,5 juta. Menetap gak 1,5 juta di kantong antum? Enggak. Dia udah di pedagang buku, udah dibuat makan dan seterusnya udah enggak ada. 1,5 juta udah enggak menetap. Bertambah, bukan bertambah malah hilang. Dan kemudian setelah antum wakafkan 1,5 juta itu, ya tidak ada gantinya berupa harta. Enggak ada, maksudnya ya biasa aja hidup setelahnya. Enggak ada tiba-tiba dapat 3 juta sebagaimana dijanjikan oleh sebagian orang gitu. Kalau misalnya dapat sedekah 100, 10 kali lipat 1 juta, enggak gitu. Konsepnya enggak seperti itu. Nah, terus berkahnya di mana? Menetap di sini yaitu menetap kebaikannya, pahalanya. Kalau ikhlas menetap dan bertambah. Bertambahnya gimana? Di antaranya bukunya dipelajari sama kaum muslimin. Kemudian diamalkan oleh mereka. Di sini kan berkah jadinya. Berkahnya berarti bukan di nominal harta. Belum tentu juga ganti dari harta tersebut berupa fulus. Belum tentu juga. Terserah Allah Ta'ala mau ganti dengan kebaikan apa. Ini berkah. Ya, jadi berkah itu adalah as-subut wan nama. Yaitu subut itu tetap dan juga an-nama yaitu berkembang. Dan
tetapnya sesuatu yang diberkati dan berkembangnya itu tidak mesti zat sesuatu itu. Bisa aja hal lain dari kebaikan yang terserah Allah mau apa itu. Ya begitu. Taib. Misalnya semoga keluarga antum berkah. Terus kemudian terjadi kematian. Berarti kan nggak tetap, nggak bertambah, malah minus. Tapi kenapa tetap disebut berkah? Karena dari kematian tersebut pahala bertambah. Terus kemudian amalan soleh makin dekat sama Allah dan seterusnya. Jadi keberkahan itu jangan dikerucutkan dan diisolir hanya pada zat sesuatu tersebut. Melainkan terserah Allah mau ganti dengan apa, mau tambahkan dengan apa, selama itu kebaikan, maka Allah lebih tahu mana yang terbaik buat hamba-Nya yang diberkati. Begitu. Ya. Baik, kemudian ngalap berkah, berarti kan nyari berkah, bahasa Arabnya tabarruk, nyari keberkahan. Nah, ada poin yang penting sekali, yang ini menjadi garis pemisah antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, bahkan antara muslim dengan kafir, yaitu siapa yang memberikan berkah. Siapa yang memberikan berkah? Apakah pemberian berkah itu hanya murni Allah Ta'ala saja yang melakukannya? Atau bisakah manusia memberikan berkah? A atau B? Jelas yang sahih adalah A. Hanya Allah Ta'ala yang memberikan berkah. Manusia manapun gak bisa memberikan berkah. Manusia mungkin mengizinkan, meridhai, tapi gak bisa memberkati. Inilah bedanya antara muslim dengan kafir. Kalau misalnya di dalam Katolik, ya, paus memberkati, ya misalnya memberikan berkah, maka inilah kufurnya mereka di sini, di antaranya paus itu memberkati. Karena dia walaupun bukan rasul seperti konsep Islam, tetapi dia perwakilan Tuhan dan semisalnya, maka ini enggak ada satupun perwakilan Tuhan, perwakilan Allah Azza wa Jalla yang bisa memberkati, bisa memberikan berkah. Yang memberikan berkah Allah Ta'ala. Tapi manusia itu melakukan suatu amalan yang sesuai syariat, yang dengan amalan tersebut Allah Ta'ala berikan berkah, baik kepada yang beramal atau kepada orang yang ditujukan misalnya. Dengan doa misalnya, maka ya Allah berkatilah anak-anak saya, maka Allah Ta'ala berkati anak-anak kita gitu. Padahal yang doa kita, bukan anak-anak kita. Jadi berkah itu yang memberikan dan menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkah berkaitan dengan tetapnya sesuatu, pahala atau kebaikan, dan berkembangnya ia, dan hanya Allah Ta'ala yang mampu melakukannya. Orang tua memberkati misalnya, orang tua memberkati. Orang tua memberkati apa bisa? Enggak bisa. Tapi orang tua bisa merestui dan mendoakan keberkahan. Bisa merestui dan mendoakan keberkahan. Ya, jadi enggak bisa memberkati. Mendoakan keberkahan itu supaya Allah Ta'ala berkati anak-anaknya. Itu bisa. Taib. Berkah ya yang Allah Ta'ala berikan itu ada dua macam. Ada berkah pada zat sesuatu tersebut, dan ada berkah bukan pada zatnya, melainkan pada amalnya. Dan ini kebanyakan seperti ini, yang mayoritas yang B ini. Berkah pada zatnya, misalnya Nabi Muhammad SAW, para Nabi dan Rasul. Zat tubuh mereka dan apa yang keluar darinya itu berkah semuanya. Ya, pakaian apa tubuhnya Rasulullah SAW sampai keringatnya Rasulullah SAW, maka ini semua berkah secara zat. Kalau misalnya beliau masih hidup, maka inventaris atau apa-apa yang dimiliki oleh beliau, maka itu berkah. Iya. Maka itu bisa dibilang berkah, iya. Namun sekarang sudah tidak ada lagi, alhamdulillah, sehingga tidak jadi pengkultusan manusia. Nah, di sini Rasulullah SAW secara zat itu berkah, ya. Maka seseorang bisa bertabaruk dengannya. Bisa bertabaruk dengannya. Ya, misalnya dengan tubuh Rasul, salaman dengan Rasulullah SAW dan seterusnya. Namun ini hanya finalnya pada Rasulullah SAW. Dan pada para sahabat itu mereka enggak ada secara zat keberkahan.
di tubuh mereka, nggak ada. Taib. Kemudian selain itu, ya, dan sekarang sudah tiada yang tadi karena Rasulullah SAW sudah wafat. Tidak bisa digantikan oleh manusia biasa, ulama atau siapapun, enggak. Mereka secara zat tidak berkah. Mereka secara zat tidak berkah. Sealim apapun seorang ustaz, maka keringatnya sama seperti keringat manusia. Ludahnya sama, liurnya sama, beleknya sama, rambutnya sama, dan seterusnya. Tidak ada keberkahan. Kemudian juga apa yang misalnya di ini tuh gitu, itu sama dengan ikhwan muhsinin, sama aja semuanya. Yang nggak ada beda, yang membedakan ketakwaan dan niatnya doang. Jadi bukan ludahnya berkah dan seterusnya. Nah ini yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlu bid'ah. Kita dapatkan banyak dari orang-orang yang qadarullah bergelimang dengan kebid'ahan, mereka fanatik kepada gurunya, kemudian minta di gitu sama gurunya di botol aqua gitu, ya, atau di tumbler atau apa gitu, tuh gitu. Nah, kenapa kok nggak minta misal sama yang lain? Kenapa sama Habib Fulan saja atau Ustadz Fulan saja? Karena ada keyakinan, entah sadar atau tidak, bahwasanya zat Fulan ini berkah. Kalau misalnya kita meyakini Fulan zatnya berkah, berarti keberkahan pada dirinya bisa pindah pada kita kalau kita mengambil suatu serpihan dari dirinya atau suatu alat atau suatu pemilikan dari dia. Ya, makanya ada seorang sahabat dulu ketika Rasulullah SAW suatu ketika dihadiahkan oleh seorang ibu-ibu berupa pakaian burdah putih, dijahit oleh ibu-ibu itu sendiri, disulam olehnya sendiri, dihadiahkan ke Rasulullah. Beliau SAW menerimanya, beliau memakainya. Ini menjadi pakaian beliau karena menyentuh tubuh beliau dan menjadi milik beliau, maka pakaian itu menjadi pakaian yang berkah. Dan kalau misal diberikan ke pihak lain, maka keberkahan itu seperti ada berpindah kepada orang lain. Maka ada seorang sahabat yang, ya Rasulullah, boleh enggak itu pakaian buat saya aja? Maka dikasihlah oleh Rasulullah SAW pakaian itu. Para sahabat yang lainnya kemudian kesal sama dia. Itu kan kamu tahu Rasulullah baru dikasih pakaian itu oleh ibu-ibu itu. Kok malah engkau malah minta sama Rasulullah? Engkau tahu bahwa Rasulullah itu enggak pernah menolak permintaan. Maka kemudian dikasih. Nah, dia bilang, kalian enggak tahu niat saya kenapa saya kok minta pakaian ini dari Rasulullah SAW. Niatan saya adalah nanti kalau saya wafat, saya pengen dikafanin dengan pakaian dari Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan berkah. Pakaian ini berkah karena dari tubuhnya Rasulullah atau punya dan menyentuh tubuhnya Rasulullah SAW. Ini tidak bisa diimplementasikan pada selain Rasulullah SAW, sahabat, ulama, apalagi ahli khurafat. Ya, kemudian entah pakaiannya, entah liurnya tuh gitu, kemudian entah sisa makanannya. Nah, inilah orang-orang banyak yang terpedaya. Mereka kemudian misalnya bekas minuman ustadz atau kiai tertentu, oh ini berkah nih. Terus mereka berebutan mengalap berkah dari situ karena meyakini yang nomor pertama ini, yaitu keberkahan ada pada zat ustadz ini, kiai ini, sehingga bekas dia itu berkah, petilasan dia itu berkah, tempat singgah dia itu berkah. Dan ini jadinya ghulu, bahkan menuju ke pengkultusan dan penyembahan lama-lama. Ini yang membedakan antara kita dengan orang-orang yang semoga Allah beri hidayah itu. Begitu. Kan banyak petilasan-petilasan itu dikunjungi sampai segitunya. Padahal petilasan loh, bukan makam, bukan apa, baru petilasan. Kan nilas tempat dia nampak tilas dulu di situ. Tempat dia singgah. Ya misalnya Prabu Siliwangi, misalnya pernah tinggal di sini. Kemudian akhirnya itu pun belum tentu benar. Akhirnya dijadikan sebagai tempat petilasan yang di situ orang bisa ngalap berkah. Nah, termasuk juga diantaranya di kuburan-kuburan wali. Ini kan termasuk sebenarnya ada keyakinan di wali ini ada keberkahan, di tubuh wali ini ada keberkahan. Ada secara nggak langsung tuh kayak gitu. Secara nggak langsung tuh kayak gitu. Maka kalau kita tabarukan, kalau kita doa, baca Quran, minta kepada Allah memang misalnya di kuburan wali ini, maka itu lebih benar, lebih berkah, lebih dijawab. Karena apa? Karena ada keberkahan pada orang ini. Nah di sini ini
Ini yang disebut, ini membuat berawal dari apa? Pemikiran bahwasanya zat orang ini berkah. Padahal nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang seperti itu. Ya, orang ustadz atau kiai atau siapapun ulama kalau sudah wafat ya sudah jadi mayit. Sudah, jasadnya ketika hidup saja tidak ada bisa memberikan berkah. Ya, tidak menularkan berkah. Maka apalagi kalau sudah wafat, sudah dalam tanah, ya. Taib. Kemudian yang kedua, keberkahan yang memang tidak ada pada zatnya tetapi pada amalan. Ini biasanya keberkahan yang Allah tentukan pada waktu tertentu atau pada tempat tertentu atau pada momentum tertentu. Maka yang seperti ini keberkahan ada pada amalan yang dilakukan di waktu tersebut atau amalan yang dilakukan di tempat tersebut atau di momentum tersebut dan semisal itu. Maka yang seperti ini berarti keberkahannya ada pada amalannya, bukan semata-mata pada zat dari tempat atau pada waktunya sehingga waktu atau tempat bisa menularkan keberkahan. Enggak, itu sih tergantung amalannya. Lailatul Qadar ini termasuk waktu atau momentum berkah. Dari mulai maghribnya sampai subuhnya berkah, momentum berkah, waktu berkah. Tapi seandainya orang mengalami di malam Lailatul Qadar, dia hidup di malam Lailatul Qadar, apakah serta-merta dapat berkah? Enggak, melainkan dilihat dari amalnya. Kalau dia beramal soleh pada saat itu, maka dia dapat berkahnya. Siapa yang memberikan berkah? Apakah malam itu atau Allah? Jelas Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Ya. Jadi keberkahan yang kedua yaitu bukan pada zatnya melainkan pada momentumnya, waktunya atau tempatnya, dan itu pun berarti tergantung pada amal orang tersebut, amalan orang tersebut. Taib. Dan yang kedua inilah yang sekarang ada. Karena yang pertama tadi yaitu keberkahan pada zatnya itu enggak ada sekarang. Keberkahan pada zatnya misalnya. Ya. Kalaupun misalnya nih Hajar Aswad, kata Umar, seandainya aku tidak melihat Rasulullah menyentuh engkau, aku enggak bakal nyentuh engkau. Artinya bukan pada zatnya berarti. Itu Hajar Aswad yang diperebutkan banyak orang. Yang diperebutkan banyak orang. Ya antum kalau misalnya umrah apalagi haji, antum melihat orang itu sampai mereka ada yang diangkat-angkat sampai ke atas dan seterusnya sampai bejibun orang-orang. Tapi itu bukan zatnya yang berkah. Kemudian kalau orang nyentuh itu berarti hidupnya berkah, enggak. Bukan seperti itu. Ya. Jadi bukan dari zatnya, tapi dia amal dan niatnya. Kalau dia ikutin sunnah, maka dia mendapatkan berkah. Bukan dari batu itu, bukan batu Hajar Aswad karena berkah secara zat terus nular. Enggak juga itu. Air Zam-Zam pun kalau antum minum, enggak ada niatan apa-apa, maka ya udah biasa aja. Tapi ketika antum niatkan untuk menjadi amal karena ini sunnah, Nabi SAW pun minum air Zam-Zam, atau Nabi SAW menyatakan air Zam-Zam sesuai dengan apa yang niatkan, maka insya Allah di situ ada keberkahannya. Begitu, ya. Juga misalnya kita bandingkan misalnya keberkahan ada ustadz atau ustadz besar atau kiai besar di Indonesia ini terutama tradisi Jawa Timuran, ya. Kalau misalnya anaknya kiai atau anaknya ustadz, maka dipanggil Gus. Ya, walaupun sekarang sebagian Gus itu bukan anak kiai, bukan anak ustadz, tapi karena dia mungkin pengen ke agama jadi digus-gusin, ya. Padahal bukan anak kiai, bukan anak ustadz. Jadi kalau anaknya kiai, anaknya ustadz itu dipanggil Gus, ya. Nah, ada semacam privilege kalau anaknya ustadz di sebagian komunitas. Karena dia anaknya ustadz, anaknya mudir, anaknya kepala sekolah, maka punya privilege sehingga jangan diganggu. Sebagian ada mungkin minor yang menganggap karena ini dari keturunan suci dari atasnya, yaitu dari ustadznya, dari kiai ini, dia berkah, kita bertabaruk padanya, sehingga nurun ke
anaknya. Ini bahaya sebenarnya. Karena anaknya seorang ustadz atau anaknya seorang kiai itu belum tentu sesoleh bapaknya kalau misalnya dia soleh. Tapi karena ada keyakinan atau anggapan keberkahan itu bisa nurun ke keturunan secara zat, ya, maka anaknya atau keturunannya itu harus kita hormati sampai sebegitunya. Ya, bahkan gak punya ilmu apa-apa kita cium tangannya. Ini nih amburadulnya konsep keberkahan di sebagian dari komunitas. Ya, termasuk kuburan juga. Ya, sampai dikubur pun dianggap masih berkah. Ya, kemudian air-air tertentu, ya, dan seterusnya. Subhanallah. Ya, sampai mungkin Anda pernah cerita ke antum, ada suatu tempat di Kabupaten Ciamis. Namanya Panjalu namanya. Ya, dan itu Panjalu, ya, dari nama Jalu aja kalau bahasa Jawa kan Jalu itu ya minta, nyari gitu. Panjaluan gitu loh. Ya, jadi Panjalu. Ya, ada tempat namanya Panjalu. Itu ada danaunya. Terus kemudian ada pulau-pulaunya di danau itu. Nah, itu ada tempat wisata religius di situ, banyak sampai berbis-bis biasanya orang ke situ. Majelis-majelis itu. Itu datang ke sana untuk ngalap berkah di petilasan salah satu pembawa syiar Islam di Tanah Pasundan dahulu kala. Katanya begitu. Memang di pulau itu memang ada kuburan dan juga semacam tangga dan seterusnya yang banyak panjang. Anda belum pernah ke pulau itu, ya. Nah, itu sampai ada suatu cerita dari orang lokalan situ. Ada seorang dari Madura, ya. Itu wisata ziarah ke situ untuk mengambil air dari danau itu. Terus ditanya, kenapa ngambil air dari sini buat dibawa pulang ke kampungnya di Madura? Katanya, supaya sawah saya berkah, saya mau kucurin air ini ke sawah saya karena danau ini kemungkinan memang airnya berasal dari Mekah. Coba itu gimana kalau misalnya kita pikir Mekah aja harus ada sanitasi dari laut kok, ya, Mekah aja ya nggak ada got kayak kita. Anda barusan melihat got samping sini aja betapa alhamdulillah banyak air. Mekah mana ada seperti itu? Kenapa nggak di sini aja nyari airnya gitu loh? Walaupun agak kuning-kuning sedikit gitu kan. Nah, coba kalau dipikir logikanya, jadi khurafat seperti ini, menganggap air ini berkah dan menularkan berkah. Ini yang pertama tadi, yaitu berkah secara zat. Karena konsep pemahaman berkah secara zat, berarti kalau kita pegang, kita sentuh, di blending dengan sesuatu, maka berkahnya itu akan memblending juga, menular berkahnya itu. Kalau misalnya tubuh dan zatnya Nabi SAW itu oke, mungkin. Tapi kalau selain beliau, selain jasad beliau, maka sisanya cuma nomor 2, yaitu apa yang kita lakukan dari amalan-amalan sesuai dengan syariat di waktu tertentu atau amalan tertentu atau tempat tertentu, maka itu bisa berkah. Dan semua syariat, semua sunnah Nabi, semua perintah Nabi SAW dan semua yang disunahkan oleh Nabi SAW itu semuanya berkah. Berkah secara apa? Amalan. Tapi ini orang sampai konsep keberkahan nomor pertamanya ini sampai nyambung ke air perairan di danau Panjalu. Dan ini amburadul, ini ngawur jadinya. Ya, dan menjadi bahan lelucon yang konyol kalau dipikir-pikir, gimana bisa sampai situ. Kemudian goa-goa tertentu, katanya ini goa nyambung ke Mekah. Itu lewat laut mana? Gitu loh, bisa nyambung ke Mekah. Udah gitu ada yang percaya. Kenapa orang bisa percaya gini? Karena dari awal konsep keberkahannya itu amburadul. Terus ada yang sampai nyium tangan, nyium kaki, kemudian ada suatu video dulu, suatu kiai atau suatu orang yang dianggap wali, ya. Nah, ini wali nih, ya, wali yang berkah. Orang-orang pada bertabaruk padanya. Wali ini lagi makan di suatu ruangan, dikasih makan nasi sama lauknya. Terus ada jendela-jendela, kaca-kaca itu, ternyata santri-santri itu pada ngeliatin semua. Coba ngapain, Pak? Nunggu wali ini selesai makan, nyisa banyak. Maka kemudian selesai,
langsung pada berhamburan untuk bertabaruk dari sisa makanan ini. Ini konsep nomor pertama yang tidak benar. Seolah-olah beliau Rasulullah aja enggak nyisain makanan. Ya. Kalau emang padahal Rasulullah berkah loh. Kalau misalnya mau nyisain, itu sahabat pun mungkin deserve, berhak untuk ngambil sisanya dan dapat berkah dari sisanya itu, karena Rasulullah utusan Allah. Tapi ini Rasul bukan, camat bukan, dan seterusnya dianggap wali, kemudian akhirnya diambil berkah dari sisa makanan dan sisa kopinya. Dan ini malah justru nyisain kayak gini. Coba sampai ada anggapan suatu yang orang yang dianggap wali sebenarnya agak miring ya. Di suatu tempat di Jakarta dahulu, di era zaman masih penjajahan dulu banget, yang sekarang kuburannya itu sampai sekarang itu banyak diziarahin oleh orang-orang sampai malam, dan selalu terang, kuburannya gak pernah gelap. Dulu waktu anak kecil, anak lihat tuh kuburan itu gelap, dan kayak kuburan pada umumnya, banyak lumut, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak pohon-pohon besar, dan udah sepi aja dulu gitu. Nah sekarang itu jadi bisnis banget itu. Nah itu diantara ceritanya adalah dia itu dulu ketika yang dia wali ini nggak keturunan keluarga Nabi juga katanya. Nah kemudian dulu waktu masih hidupnya, zaman dulu sekali, ini Ana dapat ceritain dari ibu Ana, dari orang-orang lama dulu di suatu daerah di Jakarta lah. Nah itu ketika masih hidup suka melakukan hal-hal yang di luar dugaan manusia, di luar kewajaran manusia. Di antaranya yaitu dia BAB pinggir jalan. Nah, ditanya sama orang-orang, kenapa kok di pinggir jalan, BAB pinggir jalan, kenapa? Kata dia apa? Saya pengen sedekah sama lalat. Nyari pahala dia. Sedekah sama lalat biar dapat berkahnya tuh. Subhanallah ya. Memang dalam kitab Rawdatul Talibin atau mungkin Al-Majmu', pokoknya Rawdatul Talibin, pokoknya kitab Imam Nawawi, di antara Imam Nawawi atau Syarah Sahih Muslim atau lainnya, itu ada pembahasan apakah fadhalatnya an-nabi itu berkah. Fadhalat itu adalah kotoran, tinja seorang rasul itu apakah berkah atau tidak gitu. Berkah atau tidak, itu ada pembahasan. Tapi oke lah, yang dibahas itu Rasulullah SAW. Oke lah, karena kan kita sepakat kaum muslimin bahwasanya Rasulullah itu berkah secara zat dan ajaran. Secara zat, jasad, dan juga apa yang beliau ajarkan itu semua berkah. Kalau secara zat berarti menularkan keberkahan pada pihak yang mengambil atau menyentuhnya. Kalau misalnya secara ajaran, yaitu menularkan keberkahan bagi yang mengamalkan ajarannya. Oke, itu udah kita sepakat. Tapi selain dari beliau, enggak. Ya. Nah sekarang dianggap bahwasanya kalau keturunan beliau, atau bukan keturunan beliau secara langsung lah, keturunan keluarga beliau, Ahlul Bait, bawa sampai 1400-an Hijriah ini berkahnya nurun. Makanya kemudian Habib keturunan Nabi ini berkahnya orang nih. Salim cium tangan depan belakang kanan kiri dan seterusnya. Ya, nah ini karena anggapan apa? Ini secara zat ini berkah. Maka ngalah berkah pada zat orang ini. Nah kalau misalnya tentang tinja dari seorang Rasul itu diperselisihkan apakah ini berkah atau enggak, maka anggaplah misal berkah. Oh berarti turunan-turunannya juga pada berkah. Makanya bebas untuk jadi BAB tempat lain dan seterusnya. Itu ada dulu 100-an tahun lalu. Itu terjadi 100-an lebih tahun lalu. Ya sampai level seperti ini. Maka ternyata konsep tentang tabarukan dan berkah ini, ya kalau kita lihat bagaimana kenyataannya di Indonesia, ini sesuatu yang bahaya kalau misalnya kita salah konsep. Bisa menuju ke khurafat, bisa menuju bahkan ke kesyirikan. Pengkultusan kepada zat manusia tertentu, dan itu yang terjadi di Indonesia ini. Maka apa yang misal antum saksikan atau lihat di media sosial belakangan ini, itu bukan sesuatu yang remeh sebenarnya.
Pasti ada hikmahnya Allah Ta'ala jadikan seperti ini. Kita akhirnya bisa belajar bahwasanya akan ada orang-orang yang membela hal-hal seperti ini, dan dengan ilmu yang sebenarnya Allah Ta'ala berikan pada mereka supaya membela kebenaran, malah justru menjadi pembungkus kesesatan dengan seolah-olah ilmiah dan benar. Dan ini menjadi angin segar bagi syaitan-syaitan yang berkontribusi dalam kesyirikan. Ya begitu, yang berkontribusi dalam kesyirikan. Ya maka kita berlindung pada Allah Ta'ala dari keburukan tabarukan yang menyimpang yang terjadi banyak di Indonesia, walaupun sebagian mereka memang mengingkarinya, namun omongan-omongan mereka itu justru menjadi keran atau menjadi pembuka pintu bagi orang-orang yang berbuat syirik. Kalau kita misalnya cari di banyak di tempat, Anda nggak tahu kalau di Jatisari ini tempat mana yang dianggap berkah, wali mana yang dianggap berkah, Anda nggak tahu. Tapi di banyak tempat, kuburan-kuburan terutama, orang daripada Lailatul Qadar di masjid itu mereka lebih suka yaitu tabarukan di kuburan-kuburan wali. Sampai ada juga tradisi di suatu daerah di Jawa Tengah atau Wonogiri atau mana itu, yang kalau malam itu, di malam tertentu itu ngejaga saudaranya tidur di kuburan semalaman, demi itu udah tradisi ada di suatu desa tertentu. Itu ada semacam itu gitu loh. Jadi hal-hal yang anggapan manusia tanpa dalil, maka itu akan membuat banyaknya varian dari khurafat, amalan yang bid'ah, bahkan menjurus kepada kesyirikan. Sampai suatu ketika juga ada tabarukan, ada orang tabaruk pada minuman ini, aqua gelas, aqua nanggung. Ya. Waktu suatu ketika dulu sekitar atau sebelum pandemi sepertinya, sebelum pandemi sepertinya, itu kan disediakan air aqua nanggung ini, agak gedean. Nah, itu anak minum pas kajian, terus kemudian selesai, ya, mana ke kantor, ke ruang DKM, terus anak bilang, anak lupa bawa ini, bisa tolong ambilin nggak? Maka petugasnya mau ngambilin, dan kata dia, waduh Ustaz, udah ada yang minumin. Jadi kayaknya ada yang jangan-jangan ya, bukan karena eman-eman karena masih ada air di botol, tapi jangan-jangan nih orang tabarukan gitu loh. Wah, anak mikir hari ini udah gosok gigi ada belum, mana kata. Ya sampai kayak gitu ya. Nah terus juga masalah sarung juga gitu, sarung. Anak kan sebelum pandemi ini, anak waktu itu lagi semangat-semangatnya jualan sarung kan, dan komunikasi dengan pecinta-pecinta sarung di Nusantara, terutama Pulau Jawa ini. Dan rata-rata ya pecinta sarung antum tahu dari komunitas mana. Dan mereka, teman-teman itu, mereka tahu anak ustadz ngajar ngaji dan seterusnya. Sangat hormat, masya Allah memang. Hormat kepada orang berilmu, orang ustadz, hormat. Tapi kemudian suatu ketika orang ini nanya, Ustadz, dijual enggak sarungnya Ustadz? Ya anak memang jualan sarung kata anak. Enggak, maksudnya sarungnya Ustadz, yang bekas. Sarung merek tertentu yang mahal gitu. Sarung ini, merek ini. Ya ada sih banyak, cuman rata-rata belum ada cuci. Wah justru jangan dicuci Ustadz, anak mau Ustadz. Kenapa anda mau? Anak mau ambil berkahnya Ustadz. Itu beneran wallahi ngomong kayak gitu sampai lah Allah keterbilah gitu. Kameramen aja yang setiap hari ketemu ana aja nggak pernah, ya dia mau salaman aja kadang-kadang ana tolak gitu. Nggak ada berkah-berkahnya dari, katanya dari keringat hasil ngajar itu bisa berkah Ustaz. Ya masya Allah ya, keringat hasil ngajar gitu, cepel-cepelnya tubuh gitu kan, itu bisa berkah karena ini ustadz. Itu sampai kayak gitu. Anak langsung bilang nggak ada kayak gitu. Ya mas, nggak ada kayak gitu. Kita mah orang biasa aja yang berkah. Kalau Rasulullah ya berkah, kalau saya mah enggak gitu. Tapi emang gitu tinjauan mereka. Itu padahal anak bukan Habib loh, anak keturunan
Majapahit mungkin Anda nggak tahu karena nggak ada berkah-berkahnya, tapi karena memang konsep pemikirannya kayak gitu, orang berilmu, wali dan seterusnya, akhirnya kayak gitu. Ya, seperti itu. Ya, maka kita berlindung pada Allah Ta'ala dari penyimpangan pemikiran terutama tentang keberkahan, karena itu menjurus nanti kepada ghulu dan juga kesyirikan. Baik, tema kita sampai sini aja insyaallah. Di hari Jumat besok insyaallah kita lanjut ke fadilah berikutnya dari fadilah Lailatul Qadar. Ya mungkin untuk judul sepertinya lebih ke bukan ke Lailatul Qadar ini judul kajian ini, tentang berarti ngalap berkah aja judulnya mungkin ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.